Tuhan, bertemu lagi bersama saya Christian Joshua Carlio. Kali ini saya akan membahas tentang proses penyalinan naskah asli Alkitab dan kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama. Nah, kita akan masuk dalam poin pertama, mengapa penting mempelajari penyalinan Alkitab. Nah, jawabannya sangat penting karena dalam menentukan keaslian Alkitab diperlukan proses penyalinan Alkitab tersebut. Karena faktanya tidak ada lagi naskah asli atau original manuskrip, yang ada hanyalah berupa salinan seperti Papyrus Chester abad ketiga, kemudian Codex Sinaiticus pada tahun 331, Vaticanus pada hampir semua PB abad keempat, kemudian Alexandrinus semua PB abad kelima. Nah, kita masuk dalam aturan penyalinan. Nah, dalam penyalinan Alkitab ini diperlukan beberapa aturan. Yang pertama tentunya tidak dilakukan oleh sembarangan orang. Diperlukan orang yang mau berkomitmen dan dilatih dari umur atau sejak berusia 14 tahun sampai 40 tahun. Kaidah penyalinan ini ada beberapa hal. Yang pertama mempersiapkan permukaan dan tinta khusus. Yang kedua master yang digunakan. Yang ketiga jarak huruf harus diperiksa. Jumlah huruf per halaman harus dihitung. Bila terjadi kesalahan, seluruh gulungan harus dibakar. Huruf harus dikonfirmasi secara visual. Yang ketujuh, huruf alfabet setiap kolom dihitung. Dan yang terakhir, huruf tengah setiap gulungan diverifikasi. Kita masuk dalam Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati. Nah, gulungan laut mati ini merupakan salinan Alkitab PL yang ditemukan pada tahun 1947, ditulis sekitar tahun 100 sebelum Masehi oleh kaum Esseni. Nah, salinan tertua PL yang ada sebelumnya itu bertahun atau bertanggal sekitar 1000 tahun Masehi yang disalin oleh kaum Mesoret atau Masoret. Nah, perbandingan salinan PL tahun 1000 Masehi oleh kaum Masoret ini dan gulungan laut mati atau Dead Sea Scroll ini oleh kaum Esseni sebelum Masehi, tentunya secara interval waktu tahun adalah identik. Nah, kemudian kita masuk dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama. Kata kanon berasal dari kata Yunani kanoon, artinya merujuk pada suatu keseluruhan yang sudah final, yang tidak bisa ditambahkan lagi apapun dengan apapun alasannya. Nah, kanonisasi Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sehingga kitab Perjanjian Lama ini disebut dengan kitab Ibrani Tanak. Tanak ini adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketubim. Nah, Torah ini atau Taurat dikumpulkan pada tahun 662 sebelum Masehi oleh Raja Yosia. Nah, kemudian Nevi'im atau kitab nabi-nabi ini dikumpulkan pada tahun 586 sampai 739 tahun sebelum Masehi oleh para imam di pembuangan Babel. Kemudian yang terakhir Ketuvim atau Kedubim. Kitab-kitab lain ini dikumpulkan pada tahun 132 sebelum Masehi oleh Ezra dan Nehemia. Pada tahun 70 Masehi, setelah runtuhnya Yerusalem, maka pemuka-pemuka agama Yahudi mengadakan sidang di Jamnia. Nah, Jamnia ini untuk menentukan secara pasti kitab-kitab apa yang harus diakui dan dimasukkan ke dalam Alkitab Ibrani. Dalam sidang inilah kanon Perjanjian Lama bagi orang-orang Yahudi diputuskan secara final. Nah, Tuhan yang menentukan dan menetapkan kitab-kitab ini sebagai firman Tuhan tentunya. Tanpa Tuhan tak mungkin ada kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama. Nah, kemudian dari kanonisasi Alkitab ini timbul kitab Ibrani yang dilakukan penerjemahan ke bahasa yang lain, seperti Septuaginta oleh 70 orang penulis. Septuaginta ini merupakan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.